Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Hari Sabtu ini dulu, Mbah. Yang ini dulu kitab satunya. Nah, iya. Karena ini ngertiin baru yang Minggu. Kemarin. Nah, kemarin dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wala wasya udah ya? Kayak wayah taru itu ya, wayah taju. Bismillah, wayah taju dan membutuhkan, butuh. Ihtaja yahtaju, iftala yaftailu. Dia nggak butuh maf'ul ya, jadi dia mutawa'ah. Wayah taju dan butuh. Al-jaru wal majruru. Jar majrur, huruf yang mengejarkan jar majrur. Yang di atas tadi tuh raqib itu alal faros al-ma'u fil kuzi. Itu kan bentuk jar majrur tuh. Jar majrur butuh apa? Ila muta'allaqin. Ila muta'allaqin, lafat kepada lafat yang dihubungkan. Ila muta'allaqin kepada lafat yang dihubungkan. Atau ta'aluk, butuh ta'aluk dia. Ta'aluk ke belakang. Ya ta'allaku, yang berhubungan fihi dengannya, yang berhubungan apa jar majrur fihi dengannya, dengan muta'allaq. Jadi kan bahasa tuh jar majrur tuh huruf-huruf jar. Kemarin ada al-mahfudhat ada 3, ada yang pakai huruf ya, kita bahas yang melalui huruf. Isim yang dibaca jar dengan sebab huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, ruba, itu ya. Itu tuh huruf-huruf jar. Dia kan fungsinya mengejarkan, namanya majrur. Nanti dia butuh ta'aluk, butuh hubungan ke lafaz yang di belakang, yang sebelum gitu. Wahwa bermula ta'aluk, hubungannya kemana? Wahwa bermula ta'aluk imma fi'lun, itu imma fi'lun, ada kalanya berupa kalimat fi'il, ta'aluknya ke fi'il. Kal misali, seperti contoh al-mutaqaddimi yang kemarin, yang telah lalu. Kal misali, seperti contoh al-mutaqaddimi yang lalu. Coba kemarin contohnya apa kemarin? Kemarin contoh kemarin. Apa contoh kemarin? Sebutin atau aja contoh kemarin apa? Ayo kenceng dia gua mana lu? Roma itu asahma anil kausi. Saya artinya melempar anak panah melewati musuh. Yang jar majrur mana? Anil kausi, ada huruf jar tuh. Al kausnya lafaz yang dijarkan majrur. Nah, an-nya itu tuh huruf jar butuh ta'aluk. Ta'aluknya kemana? Ke fi'il. Fi'ilnya mana? Roma. Paham nggak? Ta'aluknya kemana? Ke Roma itu fi'il.
Terus ala Rocky betul alal farosi. Saya naik di atas kuda. Naik, saya naik gitu. Nanti baca gini nih. Rocky itu saya menunggang. Alal farosi nunggang gitu. Nunggang alal farosi gitu terus tuh ada intonasinya begitu tuh. Oke betul saya nunggang alal farosi di atas kuda gitu tuh. Bah, bah. Oke betul saya nunggang gitu alal farosi gitu tuh caranya tuh. Cara bacanya menunjukkan nunggangnya itu namanya ta'aluf huruf jar. Cara baca gitu deh. Oke itu saya naik gitu alal farosi gitu. ah 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 au shibahi fi'lin atau berhubungan pada sibeh fi'il, lafat yang mirip sama fi'il, lafat yang mirip sama fi'il, temennya fi'il. Sibeh fi'il itu apa? Masdarin, seperti bentuk masdar, sigot masdar. Yang kedua, huruf jar ta'aluk yang kedua bisa ke sibeh fi'il. Sibeh fi'il itu masdar. Jadi dia bisa ta'aluk ke masdar. Ta'aluknya ke masdar. Yuk jibuni, contohnya nahu yuk jibuni al julusu fil masjidi. Ini udah tinggi walaupun kecil tapi udah lumayan ini anunya apa namanya isinya, isi kitabnya. Yujibuni mengagumkan, mencengangkan, apa ya, mengagumkan, mencengangkan, mencengangkan, ya, nah, membuat kagum. Itu. Ini ada akan terhadap diriku. Ininya domiran itu maf'ul. Domir mutasil mahal nasob. Domir mutasil mahal nasob. Fi'il mudhari disambung sama domir. Domirnya mahal nasob maf'ul bih. Nah, nanti tahrifannya ribuhuma. Nah, ribuhum, ribuha, ribuhuma, ribuhunna, ribuka, ribukuma, ribukum, ribuki, ribukuma, ribukunna, ribuni gitu. Ribuna itu namanya fi'il maf'ul. fi'il sama maf'ul be, berarti ada yang kurang. Apa yang kurang? Fa'il. Yang kurang apa? Fa'il lah susunannya kan gitu ya. Kan susunan kan biasanya fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau begini nih ntar fi'il, maf'ul, berarti ada yang kurang. Apa yang kurang? Fa'il. Paham nggak? Mam, apa juga mam? Nah, ini namanya fi'il mudhari disandingkan sama domir mutakalim. Dia pakai perantara nun wikoyah gitu ya. Dia nggak bisa yuk jibu yuk jibu, nggak bisa yuk jibi, nggak bisa. Udah pakai nun yuk jibuni gitu jadinya. Ya paham ya? Fi'il apa tadi? Maf'ul bih gitu ya. Fi'il maf'ul bih, berarti ada yang kurang. Apa yang kurang? Fa'il. Nah, dia fa'il nih al julusu gitu. Fa'il itu marfu, al julusu oleh duduk. Bentuk apa ini?
sigotnya apa? Masdar. Masdar dit ya. Jalasa ya jelisu julusan. Jangjal sandit. Jalasa ya jelisu julusan. Fahuwa jalisun wajah kama julusun. Iblis ya. Hah? Ijlis. Tajlis itu majelis itu. Paham gak dit? Paham gak? Fil masjid, di dalam masjid, mengagumkan kepada diriku. Al julusu oleh duduk gitu tuh, duduk fil masjid, di dalam masjid. Luar biasa ketika aku duduk di dalam masjid gitu. Amazing ya, ketika aku duduk di dalam masjid. Amazing duduk gitu tuh. Fil masjidnya ta'aluknya ke masdar julus. Paham enggak? Jadi duduk gitu dia, ntar cara baca gitu. Di mana-mana begitu dia, ntar lo kalau ketemu coba di Al Azhar beda, dia kan nggak main bahasa Indonesia. Kalau main yang tradisional begitu caranya, ya paham ya? Itu namanya ta'aluk. Yang ketiga, au ismi fa'ilin, au shibhi fi'lin, au ismi fa'ilin gitu. Atau ta'aluknya ke isim fa'il, bisa masdar. Jadi yang pertama fi'il, yang kedua masdar, yang ketiga isim fa'il. Contoh, nahu anak bermula saya jadi mubtada, dibaca ropa, tanda ropanya mahalnya mahal ropa karena isim domir nggak bisa dizuhirkan dan nggak bisa juga ditakdirkan, jadinya mahal karena berupa domir apa? Domir marfu, domir munfasil. ada munfasil dia. Domir munfasil, dia kan nggak bisa disambung, anak bisa nggak disambung. Ini yang munfasil yang karena berhadapan dengan penulisannya dipisah pak, nggak bisa digabung nulis ya. Munfasil iya, nulisnya kan munfasil artinya pisah. Kalau mutasil nyambung kayak doro betu. Ya, benar. Nah itu nempel sama fiilnya, itu namanya domir mutasil. Kalau ini yang munfasil maharopa. Ya yang teliti ya. Anak bermula saya. Ya, berarti mutada kudu ada khobar. Ya, dilihat tuh pengertiannya, mutada apa, khobar ya apa, isim yang dibaca ropa, yang diropakan mama mutada kan gitu ya. Berarti mutadanya khobarnya itu zahibun, orang yang pergi dari zahaba. Isim fa'il nih, ilaika, pergi kemana? Ilaika, ke kamu, orang pergi, ilaika. Ada? Paham ya? Ilaika jar majrur, K-nya tuh, domirnya tuh berarti majrur. Domirnya majrur dit, dijarkan sama ilah, mahal, paham ya? Majrur dijarkan sama ilah, masa gak dit?
berarti huruf jer bisa masuk ke anu juga, ke domir. Huruf jer coba dah, min dimasukin domir huwa, jadi ya minhu tasib dah, minhu minhuma minhum minha minhuma minhunna minka minkuma minkum minki minkuma minkunna minni, ini deh minna. Coba ila huruf jar ila sambung ke jar, sambung ke domir, ilaihi ilaihima ilaihim ilaiha ilaihima apa ilaihuma, ilaihima ilaihinna apa ilaihunna, ilaihunna apa ilaihina, ilaika ilaikuma ilaikum ilaiki ilaikuma ilaikunna ilayya ilaina. Bisa fihi fihima fihim fiha fihima fihinna fika fikuma fikum fiki fikuma fikuna fiya ya kan, fi mutakilimnya fiya, ianya ditasdid, fiya fina gitu. Huruf lam bisa lahu lahuma lahum laha lahuma lahunna laka lakuma lakum laki lakuma lakuna li lana. Itu tasbih itu jago dit, pokoknya insyaallah buat mahamin bahasa Arab gampang. Makanya nahwu itu ya ini kita buat baca kitab Turos, namanya Turos, peninggalan ulama zaman dulu, Islam zaman dulu gitu. Bacanya pakai itu modelnya, pakai nahwu sama sorof. Nggak nahwu nggak sorof ya lewat gitu. Paham ya? Au ismi maf'ulin, atau berhubungan dengan isim bisa ke fi'il, kalau enggak yang kedua masdar, kalau enggak masdar yang ketiga isim fa'il, kalau enggak isim fa'il yang keempat isim mana contohnya? Nahu anta matlubun, anta bermula kamu, itu matlubun orang yang dicari, orang yang dituntut, dicari, diminta. Bifi'lika dicari gitu. Matlubun orang yang dicari, dituntut bifi'lika dengan perbuatanmu, bifi'lika dengan perbuatanmu. Jar majrur berta'alluq ke isim maf'ul yang berupa lafaz matlub. Masuk nggak? Masuk dit. Au ismi apa nah? Au sifatin musyabbihatin, atau sifat musabbihat. Sifat musabbihat kebanyakan dari bab 5 kalau tasrif bos apa? Iya, hati-hati bawahnya jangan ngomongnya. Atau berhubungan sama sifat musyabbihat. Satu saja bab 5 dalam tasrif. Hasuna ya sunu, itu sifat musabbihat tuh, sifat yang melekat pada diri seseorang. Hasuna ya sunu, paula ya pulu, kan dia isim fa'ilnya enggak fa'ilun, jadi dah hasuna ya sunu husnan fahuwa hasanun gitu. Nggak ada tuh bahilun nggak ada.
ah bah orang bakhilun nggak ada, bahilun nggak ada, adanya bahilun. Karimun nggak ada tuh, pailun apa enggak, karimun nggak ada, adanya karimun. Itu namanya sifat syabih. Contoh apa nih? Hasanun. Hasanun Kulli. fi kulli ainin min tawaddin tawuddin. Hasan, masa Hasan orang, hasanun orang yang tampan. Kalau cewek kan hasanah ya. Hah? Iya, kalau cewek hasanah, kalau cowok hasanun. Orang yang tampan, bermula orang yang tampan. Fi kulli ainin, di setiap pandangan mata, di setiap pandangan. Fi kulli, itu fi kulli ainin, di setiap pandangan, penglihatan, ainin mata ya ain. Min tawaddin, dari rasa cinta, mawaddah. Min tawuddin, dari rasa cinta. Rasa orang yang bagus, orang yang bagus itu fikuli ainin min tawuddin. Orang yang tampan itu ya kalau dilihat ya dipandang akan timbul rasa suka, rasa cinta, rasa suka, tawuddin. Ya, orang yang bagus min tawuddin. Orang yang bagus min tawuddin. Kok tawuddin ya? Tawuddin. Hasanun. Ya Allah. Kan di masa Jermajur ini. Wadda ya waddu. Wadda ya coba di wadda ya waddu. Filmadi. Coba filmadinya wadda, ada nggak filmadi? Coba kasih wadda ya waddu. Apa mam? Ya, kalau apa? Ya udah. Itu tak apa ya? Hantai. Iya, tahu udah berarti. Hasanun kan bagus, tampan. Fi kulli ainin, di setiap mata. Fi kulli ainin, di setiap mata. Ini fi kulli ainin ini maksudnya. Fi kulli ainin jar majur. Bertahaluk ke lafaz hasan. Ini bukan min, man. Man. Man, orang gitu. Tawaddu ya, tak ya, yang kamu sayangi.
tawaddu yang kamu sayangi. Beauty is in the eye of the beholder. Apa sih? Beauty is in the eye of the beholder. Cinta itu buta. Keindahan itu tergantung pada siapa yang melihatnya. Di ungkapan sastra ya. Orang yang kamu cintai akan selalu terlihat baik. Orang yang kamu cintai akan selalu terlihat baik, terlihat indah di matamu. Orang yang kamu sayangi, man tawaddu, orang yang kamu sayangi akan indah di dalam pandangan matamu. Enggak? Man tawaddu, orang yang cinta gitu kan. Orang yang kamu sayangi, man tawaddu, gitu, adalah orang yang bagus di setiap pandanganmu, di setiap matamu. Jadi kesalahan yang dilakukan orang yang kita sayangi yang enggak kita anggap biasa-biasa aja. Hasanun fi kulli ainin man tawaddu. Ini sastra. Orang yang kamu cintai akan selalu terlihat baik, terlihat indah di matamu. Maksudnya man tawaddu hasanun fi kulli ainin gitu. Man tawaddu kan orang yang kamu cintai. Man tawaddu hasanun fi kulli ainin. Jadi hasanun fi kulli ainin man tawaddu, maksudnya man tawaddu hasanun fi kulli ainin. Orang yang kamu cintai akan selalu indah di setiap penglihatan. Apa maksudnya? Man tawaddu, orang yang kamu cinta. Jadi jar majrurnya fi kulli ainin ya. Itu bukan min tapi man. Ini tawaddunya fi'il mudhari. Ya. Dari fi'il madhi wadda. Wadda ya waddu. Kan ada hadis enggak? Aya waddu. Ada hadis banyak kayak gitu. Apakah kamu ingin? Aya waddu. Au ismi tabdilin, atau berhubungan pada isim tabdil. Isim tabdil. Contoh, nahu Zaidun, bermula Zaid itu ahsanu, orang yang paling tampan. Itu namanya isim tabdil. Ahsanu, orang yang paling tambah. Dia pakai wazan af'alu dia. Sogir, kecil. Paling kecil asguru. Kabir, besar, paling besar. Akbaru. Apa lagi? Qalil, sedikit. Paling sedikit aqallu. Kasir, banyak, paling banyak. Aksaru. Apa lagi, Dit? Kabir, besar, paling besar. Akbaru. Makanya Allahu Akbar tuh. Nggak boleh lagi Allah kabir. Kan hafal tabdil. Mananya jauh. Masa Allah kabir? Di antara isim ghairul munsharif ya. Isim ghairul munsharif. Tidak ahsanun, tapi enggak pakai tanwin. Makanya ahsanu. Min amrin dibanding amr, dibanding amr.
min amrin ta'aluk ke lafaz ahsan yang berupa isim tabdil. Nyambung nggak? Ya, jadi fiil-fiil jar majrur yang tadi disebutin itu harus bertaluk. Taluknya ke fiil, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, bisa juga ntar ke sifat musyabihat, bisa juga ntar ke apa? Isim tabdil. Isim tabdil. Wa yuktapa dan dianggap cukup bi raihatil fi'li, dan dianggap cukup bi raihatil fi'li, ada bau-bau fi'il. Raihah. Ya, sini ya. Salam. Udah masukin situ. Ya. Masih. Ada bau-bau fi'il. Ada bau-bau fi'il. Asadun apa dit? Alayya. Asadun alayya. Berulah macan. Ini kalimat ini. Kalimat sastra. Terus apa dit? Asadun alayya. Terus hurubi. Alahnya yang jadi maksud tuh. Asadun ini kan apa? Asadun alayya wa fil harubi. Harubi apa ya? Lalu harubi nu'amah. Bukan syair lagi, dia dari syair ini. Singa, bagaikan singa alaya di hadapan aku, tetapi seperti burung onta di dalam peperangan. Nu'amah, harub itu peperangan. Bagaikan macan di hadapanku. Wa fil harubi, dan di dalam peperangan. Nu'amatun, bagaikan burung onta. Bermula burung onta. Bermula burung onta. Wa fil harubi, dan itu di dalam peperangan. Nu'amatun, bermula bagaikan burung onta. Asadun, bermula macan, bagaikan macan alaya di hadapan aku. Berarti ini lambang orang yang kuat. Dilambangkan, diumpamakan macan, orang yang pemberani. Ini namanya raihatul fi'li. Itu ada bagaikan wa yuktafa bi raihatil fi'li asadun alayya titik ya. Wa fil harubi nu'amatun. Nah ini kalau nu'amah gambaran apa berarti? Kayak burung onta, penakut. Kayak burung onta penakut gitu. Diumpamain burung onta. Alaya ta'aluk asad. Wa fil harubi ta'aluk ke nu'amah gitu. Ya Allah. Ini namanya ta'aluknya udah cukup ke situ dah. Gitu ya. Bagaikan seekor
singa. Ayat itu alaya, di hadapan aku, pada diriku. Wafil harubi, dan itu di dalam medan perang, harubi gitu ya. Nu'amatun, bagaikan burung onta. Orang yang pemberani bagaikan macan, orang yang penakut diumpamakan burung onta. Nu'amah karena taunya burung hamamah ya, hamamatun, burung dara. Ini ada nu'amah, burung onta. Jadi ini enggak perlu wayuk tapa, dia enggak cukup, enggak ada anunya. Enggak ada taluknya, udah dianggap cukup karena bisa dipahami. Gitu. Asadun alaya, begitu enggak ada, cukup. Enggak perlu ada taluknya. Paham ya? Wa harful jarri az-zaidi, dan bermula huruf jar yang tambahan. Wa harful jarri az-zaidi, dan bermula huruf jar yang tambahan. La itu la yata'allaqu bi syai'in. Itu ya la yata'allaqu, tidak berhubungan bi syai'in, dengan sesuatu apapun. Jadi entah huruf jar ada tambahan ya, ada zaidah. Dia beramal tapi huruf jarnya enggak ada taluk gitu. Enggak kayak huruf jar yang lain. Contohnya bihasbika dirhamun. Cukup bagimu 1 dirham. Bihasbika dirhamun. Cukup bagimu 1 dirham. Dia zaidah. Fungsinya zaidah. Kalau zaidah la yata'allaqu bi syai'in. Coba misalnya dipaksain dia bertaluk, kemana taluknya? Hasbika enggak cocok gitu ya, enggak bisa. Harusnya ke sebelumnya. Wa kadza shibhuhu, begitu juga enggak punya taluk, begitupun la yata'allaqu bi syai'in. Begitu juga tidak punya taluk shibhuhu. Sibe huruf jar. Yang lafaz, yang huruf yang diserupakan huruf jar, lafaz yang diserupakan huruf jar. Contohnya karubba, seperti lafaz rubba, dia enggak punya taluk nih. Dia huruf jar tapi enggak punya taluk. Terus ada lagi huruf jar jaidah, enggak punya taluk, tapi beramal tuh bihasbika, tidak bihasbuka. Paham ya? Tapi zaidah, tambahan. Kita dalam kalam Arab banyak ya hiasan kalam Arab yang dihiasi huruf-huruf tambahan gitu. Dan rahasianya ya ada di balagon kan, kenapa ditambahin begitu. Nah, jadi intinya huruf jar itu dia punya taluk. Huruf jar itu punya taluk. Bismillah punya taluk nggak? Bismillahirrahmanirrahim, huruf jar tuh punya taluk. Taluknya dikondisikan. Mana? Yang mana Mbak, tinggalan Mbak? Mana Mbak? Yang mana ketinggalan? Buset. Ampun, Pak. Yang mana? Ada tambah, ada yang bingung nggak? Ada yang bingung kan dia? Coba, apa yang bingung? Itu yang apa? Sifat musibat disimpayel tapi dia mirip. Nanti dia khususnya bab 5 dalam tasrifat. Fa'ula yaqulu. Kan ada sulasi mujarrad kan ada 6 bab. 1 fa'ala yaf'ilu, 2 fa'ala yaf'ulu,
3 fa'ala yaf'alu, 4 fa'ila yaf'alu, 5 fa'ula yaf'ulu, 6 fa'ila yaf'ilu. Nah, ganong tuh. Usus 5 tuh ntar namanya sifat, isim fa'ila namanya sifat musabbihah. Kayaknya udah tuh di rasipan hijau udah. dilihat tasrif yang aja yang kuning itu nggak ngikut failun ya, karena sifat musabbihah, sifat yang mirip di apa, mulia, pelit itu ya. Karena ada dibatasi dari lihat. Terus apa lagi, Mam? Ya, nih baca nih. Ini ada nih maksudnya nih. Wal muradu bi tadi nih, wal muradu ini tadi kita lihat, wal muradu bi zalika ismun jamidun. Uwila bi wasfin kal musyabbabih itu. Wa innahu fi ta'wilil musyabbah. Ini aneh nih, apa namanya? Balagoh kama musila. Jadi yang dimaksud raihatul fi'li itu ya, itu isim jamet. Isim jamet itu isim yang jamet. Kan ada isim mustaq, ada jamet. Kalau mustaq itu kalimat isim yang diambil dari tasrifan fi'il. Isim fa'il itu jamet. Itu mustaq. Isim maf'ul itu mustaq. Kalau jamet dia kagak kebalikan dari mustaq. Jamet. Contoh, mana isim jamet? Asadun. Kan kalimat isimnya jamet. Ini lafaz asadun belum pernah dipakai sebelumnya. Kalau mustaq udah pernah dipakai sebelumnya. Ada orang namanya Muhammad. Muhammad kan dipakai ke isim maf'ul. Ada orang namanya Ahmad. Ahmad kan udah dipakai ke wazan fi'il tuh. Tapi kalau jamit belum pernah dipakai sebelumnya. Itu namanya jamit, masih asli. Dari dulu emang orang kalau nyebut macan ya asadun, tidak nyiplak dari kalimat lain. Itu namanya raihatul fi'li. Nah ini uwila biwasfin, terus ditakwil dengan sifat, ditakwil dengan bentuk sifat. Sifatnya apa? Syaja'ah. Kal musyabbabih, musabbahi bihi, musabbabih, babih, syaja'ah. Fa innahu fi ta'wilil musyabbah. Maka sesungguhnya raihatul fi'li, lafaz yang ada baunya kalimat fi'il itu ditawil dengan lafaz yang menyamainya, musyabbah, kama musila, sebagaimana yang telah dicontohkan. Huwa misbahu musyabbah, syabbaha yusabbihu fa tasyabbah. Apa nih? Ay musyabbihu asadin. Musyabbihu syabbaha yusabbihu bahwa musyabbihu, orang yang diserupakan dengan macan. Tadi kan ada contoh gitu tidak? Asadun alaya. Itu ay musyabbihu asadin, orang yang disamakan dengan macan. Begitu tuh, ditakwil namanya. Ditakwil. Wafil harubi, dan di dalam contoh lafaz harubi itu ada musyabbahu nu'amatin.
Jadi asadun itu takwil daripada Iya, orang yang kuat ataupun iya, iya, takwil. Kalau haruf itu musyabbahu nu'amati. Orang yang musyabbihu nu'amati. Orang yang diserupakan dengan burung onta. Ya. Jadi kalau ro'yahatul pilih berarti dia butuh tawil ya. Gitu ya, butuh tawil. Dari segi lafaz nggak ada taluknya. Tapi ketika ditawilkan ada taluknya dong. Ditawil asadun alayya ay musyabbihu asadin alayya wa fil harubi nu'ama ay wa fil harubi musyabbihu nu'ama atau musyabbahu nu'ama. Ya. Ini dia. Nanti itu ada rukun tasbih Zaidun kal badri. Zaid diumpamakan seperti bulan purnama. Itu nama aja musyababeh, musyabbah, tasbih. Tasbihnya huruf kaf. Yang diserupakan musyabbah. Ya. Terus pemberaniannya namanya musyababeh. 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 Nah, wal mansub diarahkan kemana tuh? Ka Quraisyin. Ya, ka Quraisyin. Yaitu orang seperti bagaimana orang Quraisy. Berarti orang Quraisy itu kan orang yang gagah berani. Yang diumpamakan seperti macan. Quraisyin ya, benar ya? Quraisyin ya. Fa'innahu fi ta'wilil muntasabi ila Quraisyin, karena bahwasanya lafaz Quraisyin itu di dalam pentakwilan lafaz yang dihubungkan kepada orang Quraisy, kepada orang Quraisy, kepada orang Quraisy. Jadi kalau diumpamain itu ya asadun alayya wa fil harubi nu'ama. Asadun alayya ay musyabbahu asadin alayya. Musyabbahu asadin itu maksudnya orang Quraisy. Emang gagah berani ya orang-orang Quraisy itu. Dan Rasulullah kan dari Quraisy. Ya, Rasulullah dari Quraisy. Kalau benernya aja berani. Salahnya aja berani. Ya, Abu Jahal udah salah kan ngotot ya. Ini orang Quraisy sudah salah ngotot. Makan Bah. Ayo Bah. Ntar kita lanjutin lagi dah. Ini agak berat juga ini sajian. Hah? Simpel apa simpelnya? Simpelnya apa? Taluk. Ada jar majur nggak punya taluk tapi kudu ditawil. Terakhir ada jar majur yang nggak punya taluk sama sekali, yaitu huruf jar ziyadah. Huruf jar ziyadah. Ada lagi sibeh huruf jar rubah. Rubah nggak punya taluk bang. Allah alam sabun ya. Mbah. Dah, cobain Mbah, singkong enak Mbah. Ya. Dit, itu Dit.